Yuk kembali lagi di Depot Deviwan Podcast. Kali ini kita punya tamu. Beliau ini guru kelas kita ya. Ya, wali kelas kita. Wali kelas kita. Sebelumnya bisa perkenalkan Pak? Halo, perkenalkan saya Zaki sebagai wali kelas 10 DKV 1 di SMK ini. Terima kasih. Iya. Ini sampingnya ini. Nah, kan nama saya Abu, saya muridnya Pak Zaki. Saya dari 10 DKV 1. Nah, kalau yang dua ini nggak usah perkenalkan ya karena sudah Kenal pastinya. Sudah Sudah kenal 4 episode kita bersama. 3. Yang horor itu. Oh ya belum ya. Ya. Spoiler dikit ya. Ya. Spoiler ya. Di sini kita akan upload. Sudah ayo langsung saja. Apa promosi kita? Yuk langsung bagaimana ini? Mungkin di sini kan Pak Zaki wali kelasnya mungkin bisa memberikan pertanyaan ke tiga anak ini kan Sebagai anak murid. ya sebagai murid. Apa punya untuk apa? Masukan untuk ini sebuah podcast yang ini ala-ala Kak Julinya ini mungkin. Oh iya. Ya, mungkin Ini dari tiga-tiganya ini saya mau tanya, pengalaman berat apa yang pernah dirasakan di sekolah selama ini? dimulai dari Aldo dulu. kalau saya itu pertama dari tugas ya pada umumnya pelajar tugasnya ya bukannya banyak, mungkin saya orangnya malas sebenarnya, makanya tugasnya menumpuk ya itu tugasnya numpuk, tapi ya akhirnya saya ngerjakannya pas terakhir Pas terakhir saya kerjain Mepet deadline berarti. deadline ya. Berarti tidur dulu baru ngerjakan saya. Iya Pak, Masya Allah. betapa rajinnya gitu loh, Sangat rajin juga. rajin sekali. Iya. Kalau untuk si Bekas gimana? Aku dulu, Pak. Oh, aku dulu boleh ya, Bu. Gimana? Ya, kalau saya sendiri kurang lebih sama kayak Aldo, tapi bedanya saya itu masih terkendala device. Misal ada tugas dari jurusan itu sedikit kesan karena device saya tidak memadai. Masalah di onon di oma. Oh, bukan karena support sistemnya nggak ada gitu ya? Ya, Device-nya kurang memadai, Pak. mana ini support system? Nggak apa-apa. Kalau untuk sini, Saya tuh sebenarnya masuk sini itu anaknya ambis, Pak. Ambis ya. Habis banget. Ambisius. Iya. Jadi kan saya setiap mengerjakan tugas itu selalu tepat waktu, Pak. Tepuk tangan nggak sih? Iya. Cuman saya tuh suka dipengaruhi sama dua anak ini salah satunya. Jadi rasa ambis saya tuh lama-lama itu terkikis seperti batu di pinggir Maaf pantai. sebelumnya memotong. Tapi sebenarnya kalau Anda punya tekad yang kuat ambis, sampean itu tidak tergoda gitu loh. Iya. Sampean itu jangan di depan kamera saja kayak Iya. gitu. Ngomongnya Saya langsung punya niat, saja. nggak bakal tergoda. Iya. Kebetulan dominan orang yang meracuni saya itu banyak orang, Pak. Jadi pemikiran saya untuk ambis terus itu suka tergoyahkan, Pak. Soalnya yang mempengaruhi itu banyak, Pak. Contohnya Contohnya waktu itu saya mau jaga tugas, lah bukan dikerjakan, meneh ae lho. dipakai bahasa Jawa ya. Iya, ngapain dikerjakan? Masih lama kok jajannya. itu godaan Saiton ya. Iya, saya Jadi Tony Roy. goda juga setan. Jadi setan. Iya, kan? akhirnya saya merambah-rambah. Jatuh ya. Jatuh guys. Jadi gitu guys, sebenarnya gua anak ambis guys. Ya. Ambis sangat. Ya tepuk tangan lagi untuk Bagas. Ada pertanyaan nggak dari Tim kreatif? Ya penonton tim kreatif ala-ala ini yang imut ya enggak cuma ya. Ya. Yuk Saya tanyakan. ditanyakan Katanya tadi mau ceritain pengalaman horor, Pak. Jadi bisa Pengalaman diceritakan horor. sekarang. Ya, pengalaman sebagai guru yang sudah bekerja berapa tahun, Pak? Di sini. Saya dari 2020 Januari 1 Januari 2020. Alhamdulillah sampai sekarang masih. Berarti 4 tahun ya, Pak? Sekitaran 4 tahun lah, Pak. Iya, jalan 4 tahun. ye tepuk tangan dong. Mana ini Ya saya rasakan di sini baik-baik saja. Kalau untuk pengalaman horor
lebih tepatnya dari cerita-cerita guru-guru yang lain juga. Jadi mulut ke mulut Pak ya ini. Iya, Jadi belum tahu bener fakta apa enggak ya Pak? iya, tapi sudah banyak yang tahu. Kalau di sini itu dulu sering banyak anak kesurupan. Nah, kemudian sejak ditelusuri panggil yang Orang pintar itu Pak. iya, orang pintar minum tolak angin. Tolong angin ya kiri. Ini kode-kode ya. Ya, kode. Mohon ya. Ini kosong nih mejanya. Satu lagi. Oke, nah sejak panggil beliau-beliau yang bisa melihat, ternyata memang di sini banyak dan ada sarangnya. Nah, sarangnya yang banyak itu di belakang tandon air. Di situ sama di kamar mandi dekatnya animasi, sebelahnya animasi. Oh yang biasanya banyak yang ngambang-ngambang itu Pak. Iya, betul. Itu aib sekolah guys ya. Iya, itu bisa dimanfaatkan jadi pupuk. Kalau ada yang mau ngambil, Berarti dicek gitu Pak. Sudah obrolannya tidak bermanfaat ya ini ya. Mohon maaf ini sebelumnya. Ini horor tapi ada komedi. Iya. Kebetulan saya orangnya masinis, humoris. Masih mistis orang. Masih mistis. Wow. Maaf ya orangnya saya gini. Oke, dari situ akhirnya karena sering dulu kesurupan, bikin perjanjian tidak boleh ganggu siswa yang ada di sini, tidak boleh ganggu lagi, tapi masih diizinkan untuk tinggal di sini. Diizinkan tinggal tapi tidak boleh ganggu. Karena dulu pernah sering banget kesurupan, tiba-tiba kerasukan. Bahkan ada yang pernah anak ini makan terus. Itu berarti salah satu tanda-tandanya itu Pak. Anak ini bukan. Waktu itu anak ini habis dari kamar mandi ceritanya. Dari kamar mandi makan terus. Makan terus. Tidak kenyang-kenyang. Sampai perutnya buncit besar. Berarti itu nggak sehari toh ya Pak, makan terus. Makannya banyak. Kayak bagas gitu. Kurang lebih ya Pak. Kurang lebih. Beda. Itu makan terus. Jadi kayak ngarani rakos ya. Makan terus sampai perutnya wis sesak. Ngarani sesak itu sudah Benar-benar gak penuh. kuat ya, Pak. Wis gak muat sampai dia wis gak bisa jalan, coba jalan wis susah tapi makan terus. Makan terus ternyata diperiksain ke rumah sakit gak kenapa-napa, gak ada apa-apa. Waktu dibawa ke orang yang bisa lihat, orang yang pinter-pinter ya, sekarang ini profesor ya. Ya, profesornya Jawa. Nah, akhirnya kelihatan kalau kerasukan, tapi kelihatannya sadar kerasukan ternyata kerasukan jalannya sampai bentuk ini, lalu main makan. Jadi itu kerasukan setan yang suka makan gitu. Saya lupa siapa nama setan itu. Ada namanya. Ada WA-nya nggak Pak? Jangan terlalu serius ya ini. Siapa tahu bisa membantu anak yang kurang gizi. Ya betul, ya betul. Dengan kerasukan bisa mempercepat imunnya kembali tumbuh. Ini horor nih, maaf Pak. Oh iya. Jadi silakan kontak di sini. Bisa dilanjut Pak mungkin. Akhirnya waktu itu ketahuannya ternyata kerasukannya itu di sebelahnya animasi di kamar mandi itu. Lupa namanya apa nama setannya itu loh, pernah ngomong namanya ini gitu, lupa saya namanya itu. Terus apa lagi kalau kerasukan enggak, pernah ada itu di anak saya yang kemarin atau alumni yang di tahun sebelum kalian. Tahun kemarin Pak. Itu dia itu sering pingsan, sering banget pingsan. Waktunya pelajarannya beliau siapa, guru siapa gitu pingsan. Nah,
sejak ditelusuri, kalau dari secara medis namanya panic attack. Oh, Berarti serangan panik. panik gitu. Iya, beliaunya anaknya itu mudah panik banget. Nah, tapi ternyata anaknya juga kadang diliatin sama makhluk halus. Berarti itu ya penglihatan. sensitif. Iya. Punya penglihatan gitu. Ini Makanya sering pingsan itu mungkin gara-gara lihat kaget gitu Pak. Kadang kayak gitu. Kaget. Kaget. Nah, itu waktu itu kenanya di ruangan I pojok Itu di lantai atas, satu Pak. apa bawah? bawah. I 105. Oh. Iya. Wah, Yang ada kursi-kursi iya. situ. Iya. Oh, kelasnya bahasanya kita ya. Iya. Iya. Kebetulan takut kan saya pawang gitu. Pangular Mas. Enggak Mas, saya pawangan. Enggak pernah hujan kan? Bawang rumah itu ya. Itu lawang. Ya, di situ. Kena waktu itu kelihatan ada nenek-nenek lewat. Sepuh berarti Pak. Iya, sepuh, wis rambutnya putih. Itu agak siang masih, terus akhirnya dia kena, yaitu panic attack-nya kambuh. Ya sudah, akhirnya Pingsan. bisa diatasi. Untungnya nggak pingsan. Jadi kalaupun biasanya di sini, kan biasanya pernah di sini tiba-tiba kejang-kejang. Di sini. Ini Ya di sini kejang-kejang. Oke. Sini. Maaf Pak sebelumnya. Kenapa kalian takut kan kalian setannya? Oh iya lupa. Iya, episode oh ya. Kan pawang ini. Di sini kejang-kejang di belakang itu. nah di situ pojokan situ. Ya nggak di pojokan juga. Ya di situ. Pinggirnya Eva itu ya. Itu tiba-tiba anaknya jatuh, sesek, terus ngap-ngapan, panic attack-nya kumat. Saya tanya, kenapa Nduk? Perempuan berarti Pak. Iya perempuan. Kenapa Nduk? Anu Pak, ndak apa-apa. Ya wis. Akhirnya saya putuskan gini wis, kalau misalnya masih tiba-tiba kejang, teman kelasnya juga panggil saya, jangan kemana-mana, maksudnya jangan panggil yang lain-lain daripada nanti gak mari. Akhirnya waktu di sini kejang-kejang, ya wis itu saya tunggu di sini dan alhamdulillah wis iso normal lagi. Ditunggu saja itu Pak. Dan Iya. dipanggilkan pertolongan pertama itu. Apa itu contohnya? Tahu ya? Medis gitu. Enggak, Pertolongan medis. pernah medis sampai yang orang PMI datang. PMI. PMI. Oh, yang jaga UKS. Oh. Yang jaga UKS datang. Dampaknya dari panic attack. Tapi kan iya mungkin panic attack, tapi kan pasti ada sumbernya ya. Nggak tahu Iya. dari mana pun dia mungkin ya ada sesuatu. Ya sudah, akhirnya saya tunggu di sini. Dia sembuh, akhirnya normal. Tapi pas di sini pas rame gitu Pak. Iya ramai sama teman satu kelas. Ya kayak gini berarti Pak. Lebih ramai. Wah. Terus teman-temannya Pak apa bingung apa? Iya bingung. Tapi teman-teman saya suruh udah diem aja. Kalau ada apa-apa nanti panggil saya aja daripada nanti bingung. Orang tuanya bingung juga. Dia di sini kejang-kejang. Penyakit bawahnya itu dari keluarganya apa gimana Pak? Apa Enggak. pas di sini? Enggak. Sebenarnya dari SMP. Kata orang tuanya, informasinya dari SMP, anaknya Pak, contohnya kalau dimarahi, dibentak kayak gitu dia panik. Oh, sensitif. Iya, diburu waktu panik, terus lihat sesuatu yang apa gitu panik. Gampang panikan Pak. Iya, dia udah panik. Kalau panik langsung sesek langsung susah nafas, langsung kejang-kejang. Kadang pingsan, kadang ya wis, biasanya langsung geblak gitu. Berarti kasus cerita-cerita horor itu nggak sampai separah sekarang. Pas sekarang udah nggak ada Pak. Tapi sekarang masih ada Pak. Sekarang Kalau masih sekarang horornya anak sekarang ngerokok di sebelahnya lab programming.
terus lompat dari lantai 2 ke lantai 1 belum aja. Ya, gimana Pak? dari sebelahnya lab programming itu loncat. loncat dari lantai 2 ke lantai 1. Iya bener. Iya beneran ada kabur kelewatnya kampung-kampung sebelah. Terus yang itu Pak, yang anak jurusan tangannya kepotong itu Pak. Oh itu jurusan Oh ya, lain. itu kemarin ada kejadian ya di sini. Iya. Kebetulan saya saksi mata di depan. Iya tuh. Saksi mata. Kenapa tidak mencegah kalau saksi mata, malah melihat? Saya kena panik attack Bu. Jadi waktu itu saya melihat waktu bakti kampus ada mas-mas lari sambil ngikat tangannya gini kenceng. Cuman darah-darahnya sih netes-netes terus. Terus ada Bu Nurul dipanggilkan mobil langsung berangkat. Kemana? Healing. Ini para layang ke Songgoriti. Ya, ya mungkin dari Bu Ana ini bisa ada yang ditanyakan kepada Pak Zaki mungkin. Masa saya terus ya? Pengalaman terberat dalam mengajar murid-murid di sini itu seperti apa, Pak? Pengalaman berat selama ini saya ngerasain yang saya rasakan tidak ada pengalaman berat ya, cuman disiplin aja paling itu. Disiplin itu dia ngerti bahwasanya semakin dewasa dunia luar itu keras, Kayak batu Pak. dunia luar itu keras dan kalau kamu tidak bisa untuk jadi dirimu sendiri, kamu tidak akan bisa jadi apa-apa. Sulit, bisa tapi sulit sebenarnya. Bukan berarti baik itu akan selalu baik, bukan berarti jahat akan selalu jahat. Tidak mesti. Pasti ada artinya dari apa yang kalian pelajari selama ini, ada artinya. Seperti orang tua kalian ngajari kalian, walaupun kalian dimarahi pasti ada maknai, ada yang disampaikan maksudnya, pasti ada. Itu dari situ. Iya, Dari Bagas Mas mungkin ada Pras, mungkin ada pertanyaan. pertanyaan. Belum ada Pak. Belum ada. Mas Bagas dari rumah ke sekolah ini naik motor, Napak tilas saya Pak. bisa itu, bisa apa namanya, Iya. ngirim santet, Bisa mau santet apa Pak? nasi padang. Santet langsung kencang gitu. Iya. Saya mau itu. Mau. Ya. Mau. Mau masih Saya pada. akan kontak di bawah ini. Nah, saya ada pertanyaan nih, Pak buat Pak Zaki. Kan Pak Zaki ini kan wali kelas DKV 1 ya ini. Kebetulan ini semua kan anak murid di Bapak. Ada satu kata nggak Pak? Enggak, maaf. Oh, belum ya? Gitu, belum. Pertanyaannya bukan gitu. Giliran tanya sama nggak mau tanya. Saya tanya Nah, ini. Saya sampai ikut-ikutan. Ayo. Untuk saya nggak emosian. Mungkin ada beberapa murid yang apa ya, mungkin Bapak senang atau gimana? Bukan artinya senang itu gini loh Pak, kayak dilihat disiplinnya, rajinnya gitu. Ada nggak? Aku sih. Itu lah itu. Tapi kayaknya aku banget sih, Bu. Sumpah. Kalau dari segi saya sendiri, alhamdulillah anak-anak sekarang disiplin ya semua, bisa jadi panutan. Saya di sini enggak? Didikannya Pak Zaki itu berhasil membuat kita menjadi disiplin ya Pak ya. Insya Allah. Amin. Jadi lebih tepatnya gini, saya nggak bisa beda-bedakan anak-anak di kelas. Jadi semuanya itu saya anggap sama, tapi perlakuannya beda-beda. Kenapa kok ada perlakuan ini yang lebih lembut, ini harus keras dikit, ini harus gini? Karena saya tahu dari cerita historinya orang tuanya, keluarganya seperti apa, dengan latar belakang yang beda-beda, dengan cerita setiap siswa yang berbeda, maka perlakuannya pasti beda. Tidak bisa disamakan. Ada yang iki dikandani kudu dilus, ono iki kudu di seneni dhisik. Ono iki sing kudu dikei panganan baru krungu. Ada yang dia sekali ngomong dia paham. Ada yang gitu. Jadi perlakuannya beda dan ditarik ke belakang histori setiap siswa itu beda. Histori ini mulai dari latar belakang keluarganya, dianya itu seperti apa, dia anak keberapa, orang tua bapak ibunya itu kerja apa, itu kelihatan dari situ. Akhirnya Enggak Pak.
Apanya beberapa? Enggak. Ya dari situ kelihatan akhirnya. Jadi saya tidak bisa memilih. Jadi semua kan pasti punya Pukul rata berarti ya Pak ya? tidak pukul rata. Tidak bisa dipukul rata. Perlakuannya beda. Sakit ya Kak dipukul rata Pak? Iya. Makanya ini Kak rata ya berdua. Historinya beda-beda. Di setiap anak itu punya ceritanya masing-masing. Ada yang kelihatan diam tidur, kan nggak tahu ternyata dia itu historinya seperti apa. Ada yang hiperaktif, dia suka guyon, tapi nggak tahu dia sepertinya aslinya historinya seperti apa. Itu ada historinya setiap siswa, jadi nggak bisa disamain. Jadi Pak Zaki memperlakukan siswanya itu tergantung histori, Iya. tergantung latar belakangnya. Iya, historinya. Terutama karakter siswanya juga dilihat. Terus Nggak semakin tadi pertanyaan. sama giliran saya. Iya. Mungkin ada 1-2 kata untuk anak-anak Pak Zaki yang tercintai Oh, masya Allah. untuk kedepannya, Salting. apalagi setelah Cinta lulus banget ini ya. kesannya apa Pak? Setelah lulus, Iya. masih lama ya. Ya, 2 tahun Kurang mungkin. 2 tahun. Kan mungkin nanti anak-anak melihatnya setelah sudah lulus Pak Taylor ini. Oh iya. Harapan saya cuma satu sebenarnya, simpel banget. Kalau kamu hari ini bisa nurut, insya Allah nanti baik-baik saja. Kalau hari ini tidak bisa nurut, saya doakan nanti kedepannya baik-baik saja. Amin. Amin. Kenapa? Dari sebelum-sebelumnya saya pernah nangani beberapa kasus yang macam-macam dengan menemui siswa dengan karakter yang bermacam-macam. Ada yang nurut waktu sekolahnya, ternyata ketika dia lulus hidupnya enak. Ada yang itu hidupnya enak itu dalam artian bisa terarah, bisa cari kerja sendiri, bisa menghidupi dirinya sendiri, walaupun orang tuanya sudah nggak ada semua, tapi bisa. Maksudnya dalam artian manuto dhisik selama sekolah. Karena sekolah itu sebenarnya simpel banget. Wah, Sekolah itu tempat kalian untuk menimba ilmu ya. Menimba ilmu itu istilahnya wis rungokno dilakoni, yang jelek dibuang, yang baik diperhatikan. Itu untuk dirimu sendiri, gitu ceritanya. Ya, harapannya biar lebih supaya sukses semua. Amin. Mas Afu, Kalau Mas Afu gimana? Mas Afu tadi diam saja loh. iya dari tadi nggak niat tadi. Iya. Iya. Kamu yang Iya. salting. Saya Apa? nggak punya topik. Oh, gak punya topik. Ya, Mas tapi Afu? Samian siapanya topik ini? Oh, nggak punya Bukan siapa-siapa. aja. Mas Afu, di sekolah apa yang sering bikin gak semangat biasanya? Nggak bisa ngerokok di sekolah ya. Nah, salah satunya itu. Waduh, Salah satunya. Sakau berarti sampean. Iya. Sakau. iya kalau nggak bisa ngerokok nanti aja rokoknya diputul, nanti tinggal tembakau dikunyah kayak orang Minang. Kalau nggak diseduh kayak teh gitu Pak. Iya diseduh Hitam itu bukan coklat itu ya. Coklat. kayak orang Minang. Tahu Minang? Nggak tahu Minang? Oh, Minang apa Minang Pak? Minang. 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 Minang itu kalau orang dulu bahannya gambir, terus daun Gambir sirih. itu yang kerupuk malam-malam dong. Opak gambir kerupuk. Beda. Iya Pak, gambir itu Pak, bukan. 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 Oh, Gambir itu kayak kapur putih. Oh, kapur barus. Kapur barus. Paling kan ambil daun sirih, Oh yang dilipat itu Pak. sama Kayak di Filipina ya? Nggak tahu. Beda. Yang dibakar itu Pak. Beda. Terus gini kan dia Bukan. itu India guys ya. Terus dikasih dikasih tembakau, nanti dimakan, dikunyah. Dikunyah, biasanya lek kamu digosok-gosok.
Itu gak apa-apa kalau di sekolah itu. Ya jangan. Loh. Merah semua nanti mulutmu. Itu bikin merah nanti saya. Ludah itu merah. Rasanya itu getir pahit. Ono apa ya? Ya itu lek karane nginang. Nang. Mulutnya langsung motong. Giginya merah semua langsung. Itu nginang. Jangan ditiru ya teman-teman. Gak boleh. Ada pertanyaan lagi Pak dari saya ini. Apa Pak? Kan Mas aku belum bertanya dari tadi. Saya tutupin ini mukanya. Saya tutupin ini. sudah ya, jangan emosian, Ini sampai lampunya jatuh ini. Sudah. Nah Pak, saya kan di seputaran sini saja. Kalau menurut Bapak, Afu, Bagas, saya, Aldo ini gimana Pak orangnya? Di kelas itu gimana? Dimulai dari aku. Nanti saya ambil sekali, Pak ya. Sudah. Saya nggak butuh pujian Anda. Saya harus butuh bukti nyata. Saya nggak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Ya itu kata-kata dari saya hari ini. Kata-kata ini Dari thumbnail. Ya dari Tamel. Kalau dari saya, anak-anak itu rajin. Tapi ada tapinya. Tapi bohong. Iya. Kalau ini loh Pak, kalau misalnya anak 3 ini loh, gimana? Kalau Afu ini gimana? Bagus gimana? Saya mulai dari Afu dulu Ya, Afu ya. dulu. Pur ya. Afu ini suka tidur. Kamu malam-malam jualan ya, baginya tidur. Sudah nanti giliran pertanyaan itu nanti dijawabnya. Kan melebar pertanyaan ini. Kan ini jawaban bukan pertanyaan. Saya kerja, Bu. Oh, iya, Sudah sama. Mas, sudah. Ya, Afu itu orangnya sering tidur. Dia butuh penyemangat. Tapi dari segi hal gini, walaupun dia punya penyemangat, akan sebentar. Penyemangat itu hanya dopamin ya. Dopamin itu bikin senang. Di otak itu bikin senang. Nah, saya melihatnya walaupun dikasih penyemangat, nanti juga tetap sama. Apa, Pak? Tetap sama kayak yang sekarang. Sekarang. Kayak aku yang sekarang. Aku yang dulu. Kayak yang sekarang. Kayak apa yang sekarang? Kenapa? Karena sebenarnya penyemangat itu tidak usah dicari. Penyemangat itu ada di sekitar kalian. Mulai dari keluarga, dari teman, dari lingkungan, itu penyemangat semua sebenarnya. Dari ada gurunya, itu penyemangat. Tapi dari anaknya sendiri yang harus bisa mencarinya, harus bisa merasakan, harus peka. Tapi selama ini Punya rasa. kemungkinan nggak peka, kurang peka. Iya. Jadi terutama biasanya anak-anak zaman sekarang kan cari pacar ya. Saya nggak melarang, tapi saya pernah notice waktu dulu. Penyebabnya apa? Penyebabnya pasti ketika berpacaran atau punya pasangan, sering banget namanya perselisihan dibawa ke sekolah. Ya akhirnya apa efeknya? Sekolahnya ndak niat, sering ngantuk, sukanya keluar, keluyuran, bolos, orang tuanya juga bingung, anaknya sering keluyuran pacaran. Ya. Prestasinya turun. Nah, dari situ. Nah, untuk Mas Afu ini bisa banget untuk berubah. Apalagi lawan jenis akan tertarik juga, iya pasti bisa. Caranya gimana? Cukup simpel. Dia yang harus lebih baik dari sekarang. Harus peka dengan sekitar. Harus mengurangi tidur di kelas ya, Pak ya. Boleh, tapi yo Jangan terlalu sering. iya. Lek baru datang langsung tidur itu gimana, Pak? Nah, itu masih ngantuk lagi. Oh iya, besok bawa bantal sama selimut. Dikeloni. Kalau untuk siapa Bagas, lagi? Bagas. Bagas. Sepakat. Oke. Kalau tadi saya, Pak. Kalau dari Bagas orangnya rajin. Ya paling tidak bisa dipercaya untuk diberikan tanggung jawab. Jadi alhamdulillah ya, setidaknya isolah diserai tugas, diserai apa dipasrai bisa. Tapi ya gitu, anaknya sering santai, terlalu nyantai mungkin ya.
itu mungkin bisa jadi pelajaran, nggak apa-apa. Yang penting bisa handle hal-hal yang di sekitarnya dengan baik lah, istilahnya kayak gitu. Kalau untuk Aldo ya belum ya? Ya. Afu. Sudah. Oh, Afu burung. Sudah. Aldo ini orangnya baik. Nah, tapi Aldo ini ada kelemahan Temperamental. emosional, lebih tepatnya emosionalnya belum bisa terkendali. Itu dari banyak faktor sebenarnya yang bisa terjadi. Nah, hal-hal kayak gitu bisa diperbaiki, tapi akan lama karena itu namanya sifat ya. Sifat itu bisa diperbaiki tapi lama. Ada kemungkinan bisa, ada kemungkinan tidak. Tapi setidaknya untuk hal-hal yang baik bisa dikondisikan, jadi tidak jadi masalah terlalu besar selama ada yang bisa mengingatkan. Udah. Sudah secara semua. Terima kasih untuk Oke, sama-sama. jawabannya Pak, mungkin bisa menjadi acuan kita menjadi lebih baik ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak sudah mau hadir di podcast kami Terima kasih ini. kembali. Ya. Oke. Kita penutupan ya guys ya. Sekian Oke, dari jadi kami. ini- See you the next video. Ya, Bye-bye. dadah.